Jemaat yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GPIB Karis Pulau Gebang Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Sekalipun kita masih beribadah secara online di tengah perjuangan kita melewati lembah pergumulan hidup di masa pandemi COVID-19, tapi kita tetap bersyukur karena Allah selalu hadir memberkati kehidupan kita bersama keluarga tercinta. Maka inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita rayakan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita dengan sorak-sorai kidung pujian iman penuh. Kesiapan hati yang sujud sembah dalam roh dan kebenaran di minggu ke-18 sesudah Pentakosta, 4 Oktober 2020. Pemberitaan firman Allah disampaikan oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapoh Sambuaga STH, Pendeta non-organik domisili di GPIB Karis, Jakarta. Sebelum kita masuki ibadah, mari kita bersaat teduh secara pribadi. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Patut segenap yang ada diam dan sujud sembah, mengosongkan pikirannya dari barang dunia, karena Tuhan sungguh hadir, patut dipermulia. Serafi menutup wajah, kerubim sujud sembah, sungkem di hadapan Dia dan menyanyi tak lelah. Haleluya, haleluya, Tuhan Maha Mulia. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita tabiskan ibadah pada pagi ini bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. 2 Timotius pasal 4 ayat 2 menjadi nats pembimbing ibadah pada saat ini menyatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Puji Tuhan, pujilah namanya. Puji Tuhan, pujilah namanya. Karena ajaib ciptaan tangannya. Karena ajaib ciptaan
dosa kita. Silakan duduk. Jemaat, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, sujud sembah dan memuji nama Tuhan. Berkenanlah Engkau hadir dan menguduskan ibadah saat ini. Ya Bapa, kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ketika hidupku sentosa teduh, ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Marilah ya Tuhan, datanglah segera dengan sepenuh kuasa-Mu. Nafih berbunyi dan langit lenyap, ya tetap nyamanlah jiwaku, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari sekarang kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk menyambut pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita menaikkan doa mohon pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari saudaraku kita berdoa. Segala pujian dan syukur ya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Karena pada pagi yang teduh penuh berkat-Mu ini, di hari perhentian-Mu yang kudus, Engkau himpunkan umat kepunyaan-Mu untuk sujud sembah dalam roh dan kebenaran di hadirat-Mu yang kudus. Sekalipun kami masih berhadapan dengan masa pandemik COVID-19 yang mengharuskan kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa dan berkat-Mu melawat kehidupan kami yang beribadah di pagi ini.
Karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami siapkan seluruh kehidupan kami untuk mendengar, membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tolong bimbing kami oleh Roh-Mu ya Tuhan, agar kami beroleh kekuatan hikmat daripada Tuhan untuk mengerti, menghayati, bahkan menaati kehendak Tuhan di tiap langkah hidup beriman kami. Tuhan mengenal akan segala keterbatasan, kekurangan, kelemahan, bahkan celah dosa-dosa kami. Olehnya Tuhan ampuni salah dan dosa kami, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di pagi penuh berkat ini. Sekarang berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Marilah jemaat berdiri untuk mendengar pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus, haleluya. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Jemaat silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, salam sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudara, sebagai salah satu pewarta Injil Kristus, pelayanan dan tulisan-tulisan Rasul Paulus
itu sangat mempengaruhi perkembangan wawasan dunia kekristenan pada waktu itu sampai sekarang. Kegigihan Paulus memberitakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia berdampak begitu kuat, begitu besar bagi pertumbuhan benih pelayanan dalam penguatan iman jemaat. Dan itu kita lihat, saudara-saudara, salah satunya dari atau dalam perikop bacaan kita pada saat ini, Kisah Para Rasul 19 ayat 1 sampai 12. Rasul Paulus seakan tidak punya rasa lelah untuk terus menjelajah berbagai daerah pedalaman bahkan sampai ia tiba di Efesus dan di sana dia bertemu dengan para pengikut Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, setidaknya ada 4 catatan atau 4 hal yang dilakukan Paulus selama ia berada di Efesus. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus membaptis beberapa orang. Ayat 7 dicatat di sana 12 orang. Mereka ini sebelumnya sudah pernah dibaptis dengan baptisan Yohanes. Yaitu sebagaimana ayat 4 katakan, baptisan Yohanes adalah untuk orang yang bertobat. Namun mereka belum menerima baptisan Roh Kudus. Bahkan mereka belum pernah mendengar katanya. Oleh karena itu saudara-saudara, Paulus berupaya meyakinkan mereka untuk mau menerima baptisan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudara-saudara, yang terjadi 12 orang ini memberi diri dibaptis dan mengalami kuasa pengurapan Roh Kudus yang membuat mereka dapat berkata-kata dalam bahasa roh, bernubuat. Itu pertama, saudara-saudara. Paulus membaptis 12 orang dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, saudara-saudara, Paulus tidak kenal lelah mengunjungi rumah-rumah ibadat dan mengajar di sana dengan begitu berani, begitu setia. Sekalipun dia berhadapan dengan banyaknya tantangan, banyaknya cemoohan. Kita tahu, saudara-saudara, kita lihat dalam perikop bacaan tadi, ayat 9, ada beberapa orang yang tegar hati. Tidak hanya mengolok-ngolok akan mengejek Paulus, tapi juga mengumpat jalan Tuhan. Berarti berurusan dengan Tuhan. Mereka bukan hanya menghina hamba Tuhan, tapi juga mereka menghina jalan Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara. Terlampau berani orang-orang ini. Tapi Paulus tidak fokus pada tantangan yang ada di depannya, tapi dia lebih fokus pada bagaimana pemberitaan Injil Kristus, pengajaran firman Allah itu boleh diterima oleh umat yang pada saat itu, karena mereka di daerah pedalaman, mereka begitu haus mengenal, mendengar tentang berita kerajaan Allah. Itu hal kedua, saudara-saudara. Paulus tidak kenal lelah mengajar dari rumah ke rumah ibadat. Sekalipun dia berhadapan dengan tantangan yang luar biasa. Yang ketiga, saudara-saudara, selama 2 tahun Paulus habiskan waktunya untuk memberikan pengajaran kuliah di ruang Tiranus di hadapan para muridnya, dan dia terus memberitakan firman Tuhan baik kepada orang Yahudi maupun orang Yunani. Jadi Paulus tidak tebas pilih, tidak pilih-pilih dalam memberitakan atau menyampaikan pengajaran firman Tuhan. Sekalipun tadi kita sudah tahu bahwa dalam kondisi demikian Paulus berhadapan dengan orang-orang yang menolak, mengumpat dia, tapi Paulus tidak peduli dan Paulus meninggalkan mereka. Begitu saja, artinya orang-orang yang tadi penuh dengan kedengkian ditinggalkan, dibiarkan oleh Paulus. Paulus lebih memperhatikan para murid yang mau merespon firman Tuhan. Jadi Paulus memisahkan para murid yang merespon firman Tuhan dari orang-orang yang berhati jahat supaya tidak terkontaminasi, begitu ya. Jadi Paulus intens memberi pengajaran firman Tuhan. Paulus juga merawat, memelihara pertumbuhan iman umat Tuhan lewat pengajaran firman Tuhan.
Karena pada ayat 10 saudara-saudara tertuang keinginan Paulus adalah supaya semua penduduk Asia bisa mendengar firman Tuhan, bisa menerima kabar keselamatan, Injil Kristus. Itu obsesi pelayanan Paulus. Yang keempat, saudara-saudara, ayat 11 dikatakan di sana, Allah berkenan menyatakan mujizat yang luar biasa lewat kehidupan Paulus. Allah berkenan menyatakan kemuliaannya lewat kehidupan Paulus, yang membuat orang-orang di sana terheran-heran dan pada akhirnya mereka memuliakan Allah. Kita tahu saudara-saudara pada ayat 11 di sana dikatakan, ayat 12 juga, sampai-sampai sapu tangan dan atau kain yang dipakai atau pernah dipakai oleh Paulus itu punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat. Luar biasa saudara-saudara, Allah berkenan menyatakan kemuliaannya atas seorang Paulus. Nah saudaraku, dari 4 hal yang dilakukan Paulus selama 2 tahun di Efesus, setidaknya beberapa pembelajaran boleh kita petik di dalamnya untuk menjadi cermin mawas diri. Sekaligus kita merefleksikan sampai sejauh mana sih keimanan kita kepada Kristus, baik kita sebagai pribadi maupun sebagai gereja Tuhan. Saya mencatat 3 hal saudara-saudara. Yang pertama, saya mencatat saudara-saudara bagaimana ketangguhan melayani adalah ekspresi dari sebuah disiplin rohani. Saudara-saudara, seseorang itu dapat bertumbuh berkembang dalam keyakinan imannya hanya apabila ia tekun merawat disiplin rohani dalam ketaatan hati yang mau mendengar pengajaran firman Tuhan. Kita boleh baca dalam Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17 katakan, iman timbul dari pendengaran. Jadi kalau orang yang tidak pernah dan tidak mau mendengar firman Tuhan, tidak pernah dan tidak mau membaca firman Tuhan, perlu dipertanyakan saudara-saudara, bagaimana dia bisa merawat kehidupan disiplin rohaninya sementara dia tidak tahu apa kehendak Tuhan, karena dia tidak pernah baca Alkitab. Nah, perikop bacaan kita saudara-saudara mengisahkan bagaimana kegigihan Paulus menyampaikan pengajaran firman Tuhan dari pintu ke pintu, dari rumah ibadat ke rumah ibadat yang lain. Di sini Paulus memotivasi orang banyak supaya mencintai firman Tuhan dan hidup di dalam kuasanya. Jadi bukan sekedar membaca, tapi juga bagaimana merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupannya. Ketekunan Paulus mengajarkan firman Tuhan kepada banyak orang dalam situasi yang bukan hanya situasi yang nyaman dan tenang, tapi banyak kali di tengah situasi yang tidak menguntungkan, di tengah situasi yang mengancam dia, di tengah situasi yang mempermalukan dia. Paulus tetap gigih, tekun untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan. Dia tidak mau terlampau ambil peduli kepada orang-orang yang menolak dia, menolak Injil Kristus, karena dia berpikir itu adalah urusan atau bagian Allah. Bagian dia adalah bagaimana Injil Kristus diperdengarkan. Kalau orang-orang tidak mau menerima, maka Allah yang akan berperkara dalam hidupnya. Sehingga dia fokus pada tugas pelayanan dan sangat menaruh percaya pada kuasa Allah dan firman-Nya. Bagi Paulus, pekerjaan Tuhan adalah prioritas utama kehidupannya. Saudara-saudara, dari sini kita melihat bagaimana seorang Paulus membangun disiplin rohani yang memotivasi dia untuk setia, tangguh melayani. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ketika wabah pandemik mengguncang dunia,
Dan setiap orang, siapapun dia, mau tidak mau harus ikhlas. Bukan hanya berdiam di rumah saja, tapi juga banyak yang dirumahkan oleh perusahaan tempatnya bekerja. Yang pada akhirnya saudara-saudara, kondisi ini memposisikan hidup kita di pusaran krisis, bahkan resesi ekonomi yang mengintai kehidupan dunia, khususnya negeri kita. Maka pertanyaannya saudara-saudara, dalam situasi yang demikian, kepada siapa kita peroleh kekuatan untuk melanjutkan perjuangan hidup yang semakin berat ini? Apa dan siapa yang menjadi skala prioritas dalam kehidupan kita saat ini? Yeremia 17 ayat 7 katakan, hanya orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh pengharapan pada kuasa-Nya yang beroleh berkat kehidupan. Dicatat saudara-saudara, orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh pengharapan pada kuasa-Nya beroleh berkat kehidupan. Karena mereka yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan, selalu merawat hidup disiplin rohaninya dalam relasi yang intimitas dengan Tuhan Allah dan firman-Nya. Artinya saudara-saudara selalu punya waktu khusus bersama Tuhan dan firman-Nya, merawat relasi yang tidak pernah putus sekalipun di tengah situasi yang sangat genting. Relasi semakin kuat dengan Tuhan, sehingga saudara-saudara, orang percaya yang demikian, dia lebih berani memberi diri dan hidupnya dikuasai oleh firman Tuhan, ketimbang dikuasai ketakutan-ketakutan pada segala hal yang fana, termasuk ketakutan pada COVID-19. Bukan rahasia lagi saudara-saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, bukankah yang menjadi trending topik dunia sekarang ini adalah si coronavirus. Semua akses media sosial, hampir 99% dipadati dengan bahasan-bahasan tentang COVID-19. Sementara pembahasan tentang siapa Allah mungkin hanya 25%, 50% itu sudah paling hebat. Tapi selalu setiap buka WA, buka Facebook, dan lain sebagainya, selalu yang disampaikan adalah apa dan siapa itu coronavirus. Bukan hal yang salah saudara-saudara, tapi perlu kita pertanyakan fokus pandangan hidup kita. Kenapa demikian saudara-saudara? Karena di sini sepertinya terlihat sekali banyak orang yang pada akhirnya terjebak dalam atau ke dalam mindset, pola pikir yang mensejajarkan rasa takutnya kepada Allah sama seperti dia takut kepada COVID-19. Ya, jadi dia takut kepada Allah itu sama dengan dia takut kepada COVID-19. Padahal saudara-saudara, sebagai orang beriman, sebagai orang percaya, kedaulatan dan otoritas Allah itu melampaui segalanya. Bahkan virus corona itu ada di bawah pijakan otoritas dan kedaulatan Allah, bukan sejajar. Karena itu kita perlu merenung kembali konsepsi pemahaman iman kita tentang kedaulatan Allah, kuasa Allah, firman-Nya. Supaya apa saudara-saudara? Supaya kita tidak terjebak dengan mindset yang sangat tidak alkitabiah ini. Orang Kristen yang membangun disiplin rohani dalam ketekunan imannya, membaca, mendengar, menghayati, bahkan melakukan firman Tuhan, dia akan menjadi reflektor kuasa dan kemuliaan Allah. Sekalipun dia berada di tengah situasi yang sangat tidak beruntung ya. Di tengah situasi yang penuh dilematis, di tengah situasi yang mengundang emosi, ia tidak reaksioner, tidak temperamental, karena firman Tuhan menjadi panglima hatinya. Kita perlu belajar dari seorang Paulus. Siapa yang tidak kenal Paulus, saudara-saudara?
masa mudanya dihabiskan untuk memburu dan membunuh orang Kristen. Jangan coba-coba menyebut nama Kristen di depan Paulus, yang dulu namanya Saulus, habis dibantai. Tapi sekarang Saulus berubah menjadi Paulus. Dia menjadi pribadi yang sangat dikendalikan oleh firman Tuhan. Maka fokus pandangan hidupnya adalah kuasa Allah. Disiplin rohani dia pelihara dengan luar biasa, dan itu ditularkan kepada orang banyak lewat pengajaran firman Tuhan. Itu hal pertama, saudara-saudara. Yang kedua, kepekaan hati buah pertobatan. Saudara-saudara, orang-orang yang ditemukan Paulus di daerah pedalaman yang kita baca dalam perikop ini dikatakan belum menerima Roh Kudus, padahal Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang menjadi milik Kristus. Maka Paulus memberitakan Injil kepada mereka, menguatkan hati mereka untuk percaya, supaya mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Bukti atau tanda bahwa mereka sudah menjadi milik Kristus adalah ketika mereka menerima karunia bahasa roh dan karunia bernubuat. Ternyata saudara-saudara, walau 12 orang telah dibaptis menjadi murid Kristus, lalu mereka juga bisa berbahasa roh, mereka bisa bernubuat, ternyata saudara-saudara, tidak berarti pelayanan Paulus di Efesus berjalan mulus. Tidak berarti banyak orang welcome kepadanya. Karena terbukti saudara-saudara pada ayat 9, masih banyak orang yang tegar hati, yang bebal, yang mengeraskan untuk menolak Injil Kristus, bahkan mengumpat jalan Tuhan. Padahal saudara-saudara, Paulus dalam pelayanannya di Efesus disertai dengan banyak tanda-tanda mujizat. Kita lihat dalam ayat 11-12. Bisa jadi juga saudara-saudara para pengumpat kekristenan pada waktu itu sebenarnya mereka melihat dengan mata kepala mereka bagaimana kuasa mujizat Allah. Bahkan juga mungkin saja mereka mengalami mujizat. Tapi toh mereka tetap memiliki hati yang jahat, penuh kedengkian, penuh dengan niat-niat untuk menjatuhkan semangat Paulus dalam pemberitaan Injil Kristus dan pelayanannya. Apa arti semua ini, saudara-saudara? Di sini kita diajar sebagaimana Paulus dalam melaksanakan tugas pelayanan. Dia selalu membangun sensitivitas, kepekaan hati yang begitu kuat terhadap situasi di depannya. Dia tidak terprovokasi oleh keadaan. Dia tidak dikendalikan oleh sanjungan dan juga tidak mudah dijatuhkan oleh caci maki, hinaan. Paulus memastikan saudara-saudara bahwa dia melayani, memberitakan Injil Kristus semata-mata karena Allah sudah menyelamatkan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat dan pahami bahwa yang membuat seseorang percaya pada Tuhan Yesus bukan semata-mata karena ia melihat dan mengalami mujizat. Ya, catat saudara-saudara, yang membuat seseorang percaya pada Tuhan Yesus itu bukan semata-mata karena dia melihat dan mengalami mujizat. Ada orang yang tidak pernah mengalami mujizat, tidak pernah melihat mujizat, tapi hidupnya adalah sebuah mujizat yang Tuhan nyatakan. Bukan semata-mata demikian saudara-saudara, tapi yang paling utama adalah ketika dia membuka diri seluas-luasnya, selebar-lebarnya bagi pekerjaan Roh Kudus yang berkarya dalam hidupnya, membentuk karakternya. Keselamatan adalah anugerah Allah dan mujizat itu hanya salah satu tanda anugerah Allah. Nah, di sini saudara-saudara, kita diingatkan oleh firman Tuhan melalui pengalaman pelayanan seorang Paulus di Efesus. Jangan merasa puas ketika kita melihat banyak orang memenuhi gereja. Ketika kita melihat banyak orang rajin ke gereja, berperilaku saleh,
fasih menguasai ayat Alkitab, piawai dalam berteologi. Tapi karena yang paling penting saudara-saudara, harus dipastikan bahwa orang tersebut sungguh-sungguh memiliki pertobatan hati dan keyakinan iman yang teguh pada Tuhan Yesus. Itu yang paling penting saudara-saudara. Karena apa? Karena pertobatan hati yang ditunggu, yang dinanti oleh Allah, bukan sebatas tindak-tindak yang menyangkut kegiatan religiusitas, tapi bagaimana kesungguhan hati yang bertobat, yang memberi diri diperbaharui dari hari ke hari oleh Roh Kudus, sama seperti yang ada di Efesus ini. Orang-orang yang sudah melihat banyak mujizat dilakukan Paulus, toh mereka tidak juga memberi diri dan hatinya dikuasai oleh Roh Kudus. Itu yang kedua, saudara-saudara. Yang ketiga, terakhir, kemuliaan Allah adalah junjungan hidup. Saudara-saudara, glory to God. Kemuliaan bagi Allah itu menjadi satu istilah, satu pemikiran yang begitu bermakna dalam keyakinan iman Kristen. Yesaya 43 ayat 7 katakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Saudara-saudara, ayat ini mau menerjemahkan tentang makna imago Dei, gambaran Allah, gambar teladan Allah yang melekat dalam diri manusia. Gambar teladan Allah yaitu pancaran kemuliaan Allah dalam diri manusia yang mewakili Sang Pencipta untuk menyatakan kebaikan dan kebenarannya. Nah, saudara-saudara, ini terjadi, dinyatakan Allah sejak mula pertama penciptaan manusia, bahwa kemuliaan Allah menyatu dalam eksistensi manusia. Sayangnya saudara-saudara, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Maka yang terjadi, hidup manusia susah, tapi juga sangat dekat dengan maut dan dosa kebinasaan. Ini yang membuat manusia sulit hidup dalam kemuliaan Allah. Ketika dosa memberangus, merampas segala apa yang tadinya menyatu dalam kedirian manusia, imago Dei itu. Namun syukur kepada Allah, saudara-saudara, di dalam pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, Kristus menjadi cahaya kemuliaan Allah, menyinari kehidupan manusia yang bertobat. Yohanes 1 ayat 18 katakan, saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Kristus kita dapat melihat kemuliaan Allah melawat kehidupan kita. Hal ini saudara-saudara yang mendasari pemahaman iman Paulus. Kemuliaan Allah itu harus dinyatakan, diberitakan bagi banyak orang. Itu sebabnya dia begitu gigih memberitakan firman Tuhan. Akibatnya 12 murid Yohanes Pembaptis memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga mereka mengalami kemuliaan Allah, dinyatakan dalam bentuk pencurahan Roh Kudus dan manifestasi bahasa roh. Lain halnya saudara-saudara, kemuliaan Allah yang melawat kehidupan Paulus. Pimpinan Roh Allah dalam kehidupan Paulus mendorong Paulus atau memotivasi Paulus semakin bergiat, begitu tekun, gigih melaksanakan pewartaan Injil Kristus walaupun situasi begitu gencar menolak keberadaannya. Bukan hanya tantangan dari luar saudara-saudara, tapi juga tantangan dari dalam dirinya. Dia sakit, dia begitu ringkih. Kalau ikut maunya manusia, mendingan dia tidur saja, mendingan dia istirahat, karena fisiknya digerogoti dengan penyakit yang
tidak tahu penyakit apa pada saat itu. Dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan mengangkat duri itu. Tapi Tuhan katakan, justru dalam kelemahan mula, kuasa kemuliaanku semakin nyata. Apa maksud dari semua ini, saudara-saudara? Inilah kemuliaan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan Paulus. Berbeda dengan kemuliaan Allah yang nyata dalam hidup 12 orang yang bertobat tadi. Berbeda, saudara-saudara. Kita melihat bagaimana otoritas Allah menyatakan kemuliaan dalam hidup setiap orang tidak sama. Berbeda-beda. Bukan maunya kita, tapi menurut takaran, menurut pemikiran Allah. Karena itu jangan pernah iri. Jangan pernah mendengki, lihat orang lain kok bisa begitu, saya nggak bisa. Lalu cari-cari celah untuk menjatuhkan dia. Kita bersyukur, kita support orang-orang yang memancarkan kemuliaan Allah dengan cara yang luar biasa. Kita mungkin tidak bisa, tidak masalah. Karena Allah punya cara yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan dalam hidup kita. Kemuliaan Allah yang ada, yang dinyatakan dalam kehidupan kita, saudara-saudara, tidak dapat diukur, tidak dapat ditentukan, atau tidak terletak pada banyaknya simpanan kekayaan materi yang kita miliki. Dengan kata lain, saudara-saudara, bahwa kemuliaan Allah itu hanya mau mendekat dan melekat dengan orang-orang yang status sosialnya high class. Tidak jamin, saudara-saudara. Ingatkah bagaimana kemuliaan Allah melawat para gembala? Oh, saudara-saudara, siapa itu para gembala? Di mata orang Israel itu tidak ada penghormatan untuk mereka. Dipandang sebelah mata pun tidak. Tapi justru kepada mereka kemuliaan Allah datang melawat. Artinya apa, saudara-saudara? Semua terletak pada kedaulatan Allah, otoritas Allah. Karena Allah melihat keutuhan manusia, bukan hanya penampilan fisik, lahiriah. Allah melihat keutuhan yang paling utama, batin nurani seseorang. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemuliaan Allah yang melawat kehidupan orang percaya hanya terletak pada karakter atau kepribadian seseorang yang sangat takluk tunduk pada kuasa Allah, yang menaruh hormat pada kehendak Allah. Di sana, saudara-saudara, kemuliaan Allah berkarya nyata. Kita juga harus paham, saudara-saudara, bahwa kemuliaan Allah itu mempunyai substansi yang menjadi pangkalan dari segala kemuliaan. Artinya kita menghormati atau kita menghargai seseorang itu justru karena kita tahu di balik orang kita yang kita hormati itu terdapat substansi rohani yang melampaui nilai-nilai jasmani. Dan substansi rohani itu adalah Tuhan Allah dan kuasanya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kemuliaan yang ada dalam setiap pelayanan yang kita kerjakan, kita harus pahami, itu bukan milik kita, itu bukan berasal dari kehebatan kita. Itu adalah kasih karunia Allah bagi kita. Itu adalah penghargaan tertinggi Allah atas pengabdian kita. Kalau penghargaan dari manusia itu fana, bahkan nyaris sia-sia. Kalau dia suka dengan kita, dia banget mau menerima. Tapi kalau dia sudah tidak suka, apapun yang kita buat selalu salah dan buruk adanya. Tapi penghargaan Allah itu maha sempurna. Itulah yang harus kita kejar dalam kita menyatakan pengabdian iman kita melayani firman Tuhan dan kehendaknya. Sehingga saudara-saudara tidak ada ruang bagi kita untuk mengeluh, untuk mundur teratur. Hanya di awal layan bakti kita berani berjanji, berkomitmen, ya dengan segenap hati. Tapi ketika mulai titik kejenuhan di pertengahan, kita berubah komitmen menjadi setengah hati. Yang kemudian kita menyelesaikan, bahkan tidak menyelesaikan, kita tinggalkan pelayanan. Karena sudah tidak sesuai dengan selera kita. Kita tinggalkan sesuka hati kita. Orang yang demikian, saudara-saudara, tidak akan pernah mengalami kemuliaan Allah.
Orang yang mengalami kemuliaan Allah, saudara-saudara, tidak ada ruang untuk memegahkan diri, untuk menyatakan bahwa dia paling berpengalaman, dia paling hebat, dia paling punya pengaruh, dia pokoknya paling dah. Tidak ada niatan dalam dirinya untuk berpaling-paling seperti itu. Tapi dia berani katakan, sebagaimana statement iman Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 katakan, hidupku bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya saudara-saudara, menjadi pengikut Kristus berarti kita harus berani menanggalkan dan meninggalkan sikap egosentris yang mempertontonkan kehebatan diri. Sementara Yesus ada di belakang kita. Teladani sikap atau karakter pelayanan Yohanes Pembaptis. Injil Yohanes 3 ayat 30 katakan, Allah harus makin bertambah, tapi aku harus makin kecil. Biarlah Kristus menjadi sentral pelayanan kita, mendominasi seluruh pengabdian kita. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan dapatkan kita setia melayani dengan kekuatan hati nurani yang diberkati. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari saudaraku, kita sehati dalam syafaat, kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena Engkau kembali memberkati hidup kami lewat lawatan firman-Mu yang Maha Kudus, yang memberi penguatan hati kami untuk memelihara keteguhan dan kesungguhan hati iman pengharapan kami dalam melayani Tuhan, memberikan penguatan bagi sesama kami lewat pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Sehingga Tuhan, hidup yang Kau anugerahkan bagi kami, hidup yang bermakna guna untuk menjadi berkat penguatan iman sesama dan juga menyatakan kemuliaan Allah lewat seluruh keberadaan hidup kami dalam pikiran, perasaan, perkataan, bahkan perbuatan kami. Kami menjadi surat Kristus yang terbuka, yang boleh dibaca oleh banyak orang tentang siapa Allah yang kami imani, yang boleh mereka lihat lewat karakter kepribadian kami. Terima kasih Bapa, lewat pengajaran firman-Mu yang mengambil teladan iman pengabdian seorang hamba Tuhan, Paulus. Kami mau merenung, kami mau merefleksikan diri kami, sampai sejauh mana kami teguh, kami sungguh-sungguh, kami setia melayani Tuhan sampai batas waktu yang Tuhan kehendaki bagi kami. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan bagi kami dalam kami melanjutkan perjuangan hidup di tengah dunia yang saat ini Tuhan sedang dirundung dengan wabah pandemi COVID-19. Kami mohon ya Allah, ulurkan tangan kuasa-Mu, pulihkan dunia ciptaan-Mu ini. Beri kami kekuatan untuk melewati lembah pergumulan yang sangat menakutkan ini Tuhan. Kami mohon kepadamu ya Allah, berkati saudara-saudara kami, sesama kami yang terpapar COVID-19. Mereka yang berjuang, bertarung nyawa di ruang isolasi. Mereka yang harus merawat pasien-pasien COVID-19. Bahkan mereka yang harus ikhlas melepas kepergian kekasih-kekasih mereka yang yang terpapar akan COVID-19 ini. Tuhan, biarlah duka cita, kesedihan, kesusahan hati sesama kami Tuhan, Engkau angkat, Engkau berikan penguatan, penghiburan sejati untuk mereka dapat melanjutkan kehidupan. Kami berdoa juga ya Tuhan, akan negeri kami yang Tuhan tahu semakin banyak korban atau pasien COVID, bahkan juga yang meninggal dunia. Tuhan, kuatkan hati pemerintah kami untuk tidak pernah putus asa bagaimana memperjuangkan hidup rakyatnya lewat berbagai protokoler kesehatan yang mereka canangkan. PSBB yang kembali diperketat Tuhan, biarlah ini bermanfaat untuk memutus penyebaran COVID-19. Tuhan tolong berkati khususnya kami yang ada di Jakarta ini Tuhan. Engkau tahu bagaimana kondisi kota Jakarta yang semakin banyak korban COVID-19. Tuhan tolong berikan kami hati yang damai, yang penuh dengan ketenangan, agar kami tidak terjebak pada pemikiran yang mensejajarkan kuasa Allah dengan COVID-19 ini. Karena kami percaya Engkau berkuasa untuk mengakhiri segalanya menurut waktu dan kehendak-Mu. Karena itu kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang terimbas akan pandemik ini, yang dirumahkan, yang kehilangan pekerjaan, yang usahanya terpaksa ditutup. Tuhan tolong, biarlah mereka boleh bertahan hidup di tengah situasi yang semakin sulit. Kami boleh melihat bagaimana providensia Allah, pemeliharaan Allah sungguh sempurna menguatkan kami umat kepunyaan-Mu. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan secara khusus. Biarlah dalam situasi yang sedemikian memprihatinkan ini, pelayanan gereja-gereja semakin signifikan,
semakin kelihatan memberi penguatan iman bagi jemaatnya. Kami berdoa secara khusus untuk gereja dalam jajaran GPIB. Tuhan tolong berkati Majelis Sinode sebagai pimpinan GPIB. Tuhan tolong berkati rencana untuk pelaksanaan persidangan sinode yang tertunda. Biarlah Tuhan yang terbaik Tuhan berikan bagi GPIB untuk bagaimana persidangan sinode ini dapat dilaksanakan pada tahun 2021 Oktober nanti. Kami juga berdoa untuk pelayanan MUPEL Jakarta Timur, MUPEL GPIB Jakarta Timur. Tuhan, biarlah Tuhan juga berkati 15 GPIB yang ada di wilayah pelayanan Jakarta Timur ini, bergandengan hati dan tangan untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi penguatan iman jemaat. Kami juga berdoa ya Tuhan, secara khusus untuk GPIB Jemaat Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan yang terimbas dari kondisi COVID-19 ini. Tuhan berikan kekuatan bagi jemaat-Mu untuk melanjutkan kehidupan bersama kuasa Tuhan yang memelihara mereka. Biarlah mereka tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka dan berkat Tuhan selalu tercurah dalam kehidupan tiap-tiap keluarga jemaat-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang dalam kesusahan, dalam pergumulan karena kondisi fisik mengalami kelemahan, sakit penyakit. Tuhan tolong lindungi dan lingkupi umat-Mu di tengah masa pandemik ini. Jauhkan mereka dari paparan COVID-19. Kami bawa dalam doa Bapak Bernardus Geo, Bapak Henry Lewkabesi, Ananda Alvaro Kakiai, dan saudara-saudara kami lainnya, para lansia. Oh Tuhan, tolong lindungi mereka semua, agar jemaat Karis tetap sehat, tetap kuat melewati lembah pergumulan ini. Kami percaya Tuhan melangkah bersama kami. Tuhan berjuang untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan setiap keluarga jemaat Karis. Kami mohon Tuhan berkati pengharapan iman jemaat agar tidak putus asa dan tidak jenuh untuk beribadah sekalipun dari rumah. Karena ibadah itu mengandung janji Tuhan. Tolong Tuhan agar jemaat tidak putus asa dan tidak merasa ditinggal oleh Tuhan ketika mereka terus bergumul di masa pandemik ini. Tapi biarlah kondisi ini semakin mendekatkan mereka kepada Tuhan. Kami serahkan Tuhan keluarga-keluarga jemaat-Mu dalam rencana, harapan, dan pergumulan mereka. Keluarga di sektor 1, keluarga Zebua Gule, keluarga Muntuan Timoteus, keluarga Tendean Pawondantu. Sektor 2, keluarga Albert Tutuarima, keluarga Kadia Sigelipu, keluarga Sigelipu Silitonga. Sektor 3, keluarga AAOK Darmanadi, keluarga Charles Tauk, keluarga Gerard Peter. Sektor 4, keluarga Rumbun Sianturi, keluarga Roy Hayat, keluarga Kapo Sambuaga. Tuhan tolong berkati pengharapan dan pergumulan iman keluarga-keluarga ini. Kami percaya bersama Tuhan, mereka sanggup menjadi lebih dari seorang pemenang. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang bersyukur atas berkat pertambahan usia kelahiran maupun usia perkawinan. Ibu Shirley Carolina Latuhiin, Ibu Nonce Silvana Patipelohi Ratak, Bapak Dedi Oktavianus Arsadi, Saudari Dewi Sartika Hermanto, Bapak Sudirga Setiadi, Saudari Kristilia Ros Hayat, Saudara Robert Adriansa, Ibu Petronella Amelia Pati Rajawane Rambing, Ibu Olga Margareta Nangka Lumi, Ibu Kartini Hermanto, Bapak Rudi Kawatak, Ibu Lili Herlina Yugono, Ibu Christine Titin Deli S. Bonde Kamasi, Ibu Gloria Haryanja, Ananda Helen Isabel La Rosa. Kami mendoakan keluarga-Mu yang mengucap syukur untuk ulang tahun perkawinan mereka, keluarga Kusuma Tendean, keluarga Ndolu Isliko, keluarga Robert Senduk, keluarga Silitonga Istijab, keluarga Supardani Pati Rajawane, keluarga Siaan Tarigan, keluarga Dwi Sunyoto, keluarga Deeng Mateos. Tuhan, kami percaya berkat Tuhan melingkupi kehidupan kekasih-kekasih kami.
umur panjang di tangan kanan mereka, kehormatan dan kekayaan di tangan kiri mereka. Setiap jalan mereka adalah kehidupan yang penuh bahagia. Jalan mereka adalah sejahtera semata-mata. Kami pegang janji Tuhan dalam Amsal 3 ayat 16 sampai 17 ini. Terjadi dalam kehidupan kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran maupun ulang tahun perkawinan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan kegiatan-kegiatan yang berlangsung di GPIB Jemaat Karis, walaupun secara online Tuhan, biarlah itu tidak mengurangi makna imani kami yang sangat percaya pada kuasa Allah. Kami tetap bersyukur dan apapun yang kami kerjakan selalu menjadi kesukaan di hati Tuhan. Sempurnakan ibadah yang kami laksanakan pada pagi ini Tuhan. Biarlah keluarga-keluarga yang beribadah, Tuhan tumpangkan tangan atas hidup mereka. Dan kami yang melayani juga Tuhan berkati. Penatua dia akan bertugas, organis, pemandu pujian, para tim multimedia, Infokom, GPIB Karis, Tuhan berkati, soundman, kameramen, dan juga multimedia yang selalu berjuang untuk presentasikan video ibadah online ini dengan baik dan menjadi berkat bagi penguatan iman jemaat. Tuhan tolong sempurnakan pelayanan kami. Kami percaya kesungguhan kami sedang teruji di mata Tuhan dan di mata dunia di tengah pandemi COVID-19 ini. Apakah kami sungguh-sungguh setia dalam segala hal kepada Tuhan? Terima kasih Bapa. Mohon sempurnakanlah pelayanan kami dan syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang diberkati Tuhan, bersyukur adalah sikap hati yang mengakui bahwa Allah sumber kemurahan hidup telah memenuhi segala apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Bersyukur bukan karena kita sudah menerima kebaikan, melainkan sekalipun kita sedang berada di tengah keadaan hidup yang tidak baik, di sana pun kita melihat kuasa Allah bekerja mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Olehnya, mari kita senantiasa mengucap syukur sebagaimana pengajaran firman Allah dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang menyatakan, "Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu." Jemaat diberi kesempatan untuk mengumpulkan persembahan persepuluhan dan persembahan syukur keluarga sekaligus mengundang peran serta jemaat dalam menopang dana pengadaan peralatan live streaming untuk ibadah kita. Sebelum kita mengumpulkan persembahan keluarga kita, mari angkat pujian dari nyanyian Gita Bakti 88 bait yang pertama dan yang kedua.
jemaat yang bersukacita, marilah kita bangkit berdiri untuk mendoakan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada hari ini kami telah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dapat tertanam di setiap hati kami masing-masing dan menjadi kekuatan bagi kami dalam menjalankan kehidupan kami sehari-hari. Untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kami mohon Engkau berkati dalam kehidupannya dan dalam pelayanannya agar firman-Mu semakin dibentangkan. Dan pada saat ini, kami sudah memberikan persembahan syukur. Kami mohon Tuhan berkati bagi yang sudah memberi dan juga yang belum sempat memberi. Biarlah dapat dipakai untuk memperbesar pekerjaan-Mu serta semakin memberkati jemaat di gereja-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan kami yang terbaik. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan pokok-pokok penting pada warta jemaat. Mohon perhatiannya sejenak. Jadwal kegiatan pelayanan dan laporan keuangan sepekan, serta informasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam warta jemaat. Kiranya informasi di dalamnya dapat membantu jemaat mengikuti pelayanan dan kegiatan lainnya. Ibadah Minggu sesuai Konferensi Pers Gubernur DKI Jakarta tertanggal 9 September 2020, maka diberitahukan kepada jemaat ibadah Minggu 20 September 2020 secara luring di Gria Tipar Cangkung, GTC pukul 6, WIB, dan di Gereja GPIB Karis Pulau Gebang Permai pukul 9 WIB ditiadakan sampai berakhir PSBB DKI Jakarta. Tetapi ibadah online tetap berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Pemberkatan perkawinan akan diteguhkan dan diberkati perkawinan dari saudara Yansenius Anivento dengan saudari Stella Jolita, Sektor Pelayanan 4, pada hari Sabtu 17 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB. Pengembalaan peneguhan perkawinan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Oktober 2020 pukul 10.00 WIB. Bagi orang tua, wali, dan presbiter sektor pelayanan 4 diharapkan hadir dalam pengembalaan tersebut. Majelis Jemaat GPIB Karis mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Susunan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan anak dan persekutuan teruna masa bakti tahun 2020-2022 seperti yang ditayangkan dalam slide berikut. Pembinaan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan PA PT Masa Bakti 2020-2022.
Pembinaan pengurus ke-6 Pelkat dan pelayan PA dan PT akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu, tanggal 3 dan 4 Oktober 2020, pukul 08.45 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB, secara virtual, online, atau daring, yang dilaksanakan oleh Majelis Sinode. Ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum diteguhkan. Ucapan selamat HUT, kelahiran, dan perkawinan. Majelis dan seluruh warga GPIB Jemaat Charis mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan bagi jemaat yang merayakannya dalam minggu yang berjalan. Tuhan Yesus memberkati. Laporan penerimaan tanggal 27 September 2020 sebesar Rp6.465.000. Apabila ada kesalahan pembukuan pada warta jemaat, mohon menghubungi kantor gereja untuk dapat direvisi. Terima kasih. Ucapan terima kasih. Presbiter yang bertugas dan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapoh Sambuaga STH, pendeta non-organik berdomisili di GPIB Charis, Jakarta, yang telah menyampaikan pemberitaan firman Tuhan bagi kami sekalian. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Ibu Pendeta dan keluarga. Terima kasih juga kepada organis, pemandu lagu, dan petugas multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jemaat kami undang berdiri untuk menyambut amanat pengutusan. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kau dengar, maka sekarang kembalilah ke dalam hidupmu sehari-hari, serta lakukanlah firman Tuhan yang telah kau dengar di tiap doa dan kerja kehidupanmu. Mari sambut pengutusan dengan pujian di setiap janjiku. Juga langkah imanku
Jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera ke dalam hidupmu sehari-hari. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.